Jika di video sebelumnya saya membahas tentang transmisi gear pada sasis double shaft, nah kali ini saya akan membahas transmisi gear pada single shaft. Lebih tepatnya saya akan membahas ke propeller shaft ya, yang mana ini adalah gear penghubung antara roda belakang dengan roda depan. Di banyak kasus, propeller shaft ini itu yang paling sering terkena masalah. Itu sering banget lost kontak ya, atau lost power, dimana kepala gearnya ini itu sering jebol atau lost atau nggak berfungsi seperti semestinya. Seperti tipnya saya ini, yang mana gear propeller shaft ini gampang terlepas dari asnya. Jadi yang akan saya lakukan di sini adalah membuat reinforcing pada propeller shaft agar lebih kuat lagi ya gigitannya, dan juga nggak mudah lost atau jebol atau dol. Reinforcing pada propeller shaft ini sebenarnya cukup simpel dan sederhana aja. Yang pertama adalah melepaskan gear propeller shaftnya, lalu gear dari propeller shaft ini kita buat lubang itu dikit lebih besar ya, menggunakan desain knife seperti ini. Dan nanti lubang yang kita buat ini itu hasilnya akan membentuk mengerucut ya, atau dari atas gearnya itu besar, lama-lama akan mengecil mengikuti ukuran yang normalnya. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, lubangnya dibuat besar sedikit. Ini hanya di bagian atasnya aja ya, bagian atas gear propeller shaftnya. Selanjutnya adalah mengamplas sedikit bagian ujung dari as propeller shaftnya ini ya. Di sini bagian sini, tepat di bagian ujungnya ya. Ini kita amplas menggunakan ampas kasar, atau bisa juga menggunakan tang gunting atau tang ya. Itu kita tekan di bagian ujung propeller shaftnya agar nanti ada sayatan-sayatan di bagian as propeller shaftnya ini yang berfungsi untuk menggigit ke bagian gear propeller shaftnya itu. Oh ya, pada proses pengamplasan itu cukup membuat sayatan aja ya, sayatan di ujung propeller shaftnya. Sekarang tinggal memasangkan gear ke as propeller shaftnya. Oh ya, untuk lubang dari gear propeller shaft yang kita buat lebih besar tadi itu terletak di bagian terluar ya, atau di bagian atas. Jadi lubang yang nggak kita lubangin lebih besar berada di bagian dalam atau di bagian bawah. Untuk posisi kepala gear dari propeller shaft ini, itu pastikan tidak ada ruang atau celah yang terlalu banyak ya, agar pergerakan dari propeller shaft ini bisa lebih maksimal lagi jika ruang pergerakan itu nggak terlalu banyak. Tapi jangan terlalu mepet atau sempit juga ya, karena nanti bisa bikin pergerakan ban itu seret. Ini contoh transmisi gear yang terlalu seret atau terlalu padat, jadi perputaran ban itu nggak halus ya. Nah, kalau ini contoh dari settingan propeller shaft yang nggak terlalu banyak ruang pergerakannya seperti ini. Kemudian saya gerakan sedikit-sedikit seperti ini, itu propeller shaftnya nggak banyak memakan ruang ya, jadi cukup menyisakan sedikit ruang gerak untuk si propeller shaftnya itu. Jika propeller shaft sudah disetting dan mendapatkan posisi yang pas, berarti tinggal ke tahap akhir, yaitu proses pengeleman di bagian ujung gear kepala propeller shaft. Untuk proses pengeleman pada propeller shaftnya ini itu sama seperti di video yang sebelumnya ya, yaitu transmisi gear MA atau MS. Jadi lem supernya kita tuang di wadah, kemudian gunakan as roda atau baut atau apapun, yang penting bentuknya itu kecil dan runcing ya. Lalu ambil lem sedikit-sedikit, lalu letakkan di bagian propeller shaft yang ingin di reinforce seperti ini. Nah, yang mana tadi itu lubang yang kita buat pada gear propeller shaft itu kan ada sedikit ruang tuh. Nah, itu yang akan diisi oleh lem supernya ini. Nah, itu bisa memperkuat propeller shaft ini lebih tahan lama dan nggak gampang jebol atau rusak atau loss ya. Untuk hasil yang lebih maksimal, coba kalian perhatikan di bagian gear propeller shaft ini, apakah ada sedikit lem yang luber ya ke gear propeller shaft ini. Dan jika ada, itu cukup menggunakan cutter atau design knife, lalu kita tekan seperti ini, maka nanti sisaan atau luberan lem supernya ini bisa terbuang atau terangkat dengan baik. Oke, itu tadi sedikit tips dari saya tentang men-reinforcing atau memperkuat propeller shaft yang mana asnya itu sudah nggak terlalu menggigit di gearnya, atau sudah loss, atau sudah jebol, atau sudah rusak lah, dengan cara yang simple ya.
Terima kasih yang sudah menonton video saya hari ini, dan jangan lupa juga ya untuk menonton video saya yang lainnya juga, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you and bye-bye.